Perayaan 17 Agustus identik dengan berbagai lomba yang biasanya diselenggarakan, termasuk Lomba Panjat Pinang yang memiliki filosofi gotong royong sebagai cerminan kerjasama tim atau teamwork. Nih, bayangin ya, kalau para peserta lombanya tidak kompak, tidak mau kerjasama, maka tidak akan mampu untuk meraih hadiah yang ada di atasnya. Kita semangatin biar lebih semangat lagi ikut lombanya. Aduh, hati-hati licin. Oke, dikit-dikit, pelan-pelan. Aduh, kayaknya agak-agak deg-degan kalau lihat lomba panjat pinang memang ya. Tapi hadiahnya luar biasa. Nah, ada nggak yang pernah ikut lomba panjat pinang? Apa hadiah yang paling spektakuler yang pernah Anda dapat? Ada yang pernah dapat TV, kulkas, dispenser? Banyak biasanya kalau lomba panjat pinang. Tapi selain panjat pinang, lomba yang jadi favorit saya adalah yang satu ini. Lomba makan kerupuk. Bentar, saya udah ada lawannya 2 orang. Saya mau lanjutin dulu lombanya biar saya menang dan dapat hadiah. Bentar ya. Aduh, susah juga nih ternyata. Dipegang aja boleh nggak sih kerupuknya? Duh, kalah nih kayaknya. Ya udahlah ya. Ternyata susah untuk ikut lomba makan kerupuk. Udah lama banget soalnya nggak ikutan lomba makan kerupuk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia, menghabiskan kerupuk saat lomba makan kerupuk ini punya filosofi sebagai gambaran usaha dan perjuangan rakyat Indonesia saat melawan penjajah. Dan membahas berbagai perlombaan saat 17 Agustus pasti membuat kita rindu dengan semarak lomba yang biasanya ada. Tapi perlu kita sadari bahwa 17 Agustus 2021 merupakan tahun kedua kita merayakan hari kemerdekaan saat pandemi COVID-19. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia juga terus bertambah. Tidak hanya orang dewasa, berbagai usia termasuk anak-anak juga terinfeksi virus ini. Informasi tentang penerapan protokol kesehatan seperti yang ada di sekitar saya ini pasti kerap kita temui ya, termasuk di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tapi ini harus diingat, wajib hukumnya untuk diterapkan. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Untuk itu saya akan pakai masker dulu. Untuk lebih aman melindungi diri dan sesama. Selain itu, pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi nasional. Dengan targetnya yakni 70 juta dosis per bulan pada Agustus dan September 2021 atau sekitar 2 juta dosis vaksin per harinya. Diharapkan ini bisa merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tingginya kasus positif COVID-19 juga membuat keterisian di tempat tidur yang ada di rumah sakit ini juga meningkat. Kita tahu IGD jumlah pasien bertambah, ICU, ruang isolasi, bahkan sampai harus mendirikan tenda-tenda seperti ini nih di sekitar area rumah sakit. Meskipun jumlah pasien COVID-19 yang sembuh meningkat, tapi kita harus selalu waspada. Karena kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga tinggi. Tidak hanya di rumah sakit, sejumlah pasien juga yang sedang isolasi mandiri meninggal. Ini dia dampaknya. Antrean ambulans yang membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan terjadi di sejumlah tempat pemakaman umum. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan total kematian di bulan Juli meningkat 350% dibandingkan bulan Juni. Dan ini merupakan yang tertinggi selama 2021. Dengan adanya kasus meninggal saat isolasi mandiri, ada beberapa tanda bahaya yang bisa diperhatikan untuk diantisipasi. Kita lihat bersama, ini tanda bahaya saat isolasi mandiri. Bagi pasien yang mengalami tanda bahaya saat isolasi mandiri seperti yang ada ini daftarnya di layar kaca Anda, harap segera menuju ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Setiap orang di masa pandemi seperti saat ini bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dan menjadi heroes among us. Salah satunya bisa ditunjukkan dengan memberikan perhatian, dukungan kepada tetangga yang sedang isolasi mandiri. Seperti yang dilakukan oleh rekan saya ini nih. Terima kasih ya, sehat selalu. Baik sekali.
Ya, menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi kunci dalam menghadapi pandemi. Selain itu, kita harus kerjasama nih untuk memberantas berita hoax yang ada di saat pandemi seperti saat ini. Dan tentu saja apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, petugas pemulasaran jenazah, sopir ambulans, petugas kebersihan yang mengelola limbah medis di rumah sakit, hingga para relawan yang merupakan pahlawan di masa pandemi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat selalu dalam bertugas. Di usia ke-76 tahun, pemerintah Republik Indonesia mengangkat tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tumbuhkanlah semangat kolaborasi dan lindungi sesama untuk mewujudkan Indonesia tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!